Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-27 akan mempertemukan antara Borneo FC melawan PSIS Semarang. Ya, mereka dua klub ini sama-sama baru kalah ya di pertandingan terakhir. Seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Buat kalian fans yang Borneo dan juga PSIS, dicatat waktunya, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir untuk Borneo FC, saat ini mereka berhasil menang 2 kali, draw 2 kali, dan kalah 1 kali ya. Di pertandingan terakhir mereka kalah dari PSS Sleman dengan skor 1-0. Nah, sedangkan PSIS Semarang di 5 pertandingan mereka terakhir mereka belum pernah menang sama sekali. Mereka draw 3 kali dan kalah 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Bali United dengan skor 1-0. Kalau kita melihat klasemen sementara saat ini, Borneo FC saat ini berada di peringkat 6 ya, di papan tengah. Dari 26 kali pertandingan mereka berhasil menang 10 kali, draw 8 kali, dan kalah sebanyak 8 kali dengan poin di angka 38. Nah, sedangkan PSIS Semarang saat ini berada di posisi ke-8. Dari 26 kali pertandingan mereka berhasil menang 8 kali, draw 10 kali, dan kalah sebanyak 8 kali dengan poin di angka 34. Kalau kita melihat insight-nya saat ini, Borneo FC berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir, sedangkan PSIS Semarang hanya mampu mencetak 1 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, Borneo FC berhasil menang 3 kali dari PSS Semarang, mereka draw 1 kali, dan PSIS Semarang hanya mampu juga menang 1 kali dari Borneo FC. Nah, di pertemuan mereka terakhir ternyata Borneo FC lah yang berhasil menang dengan skor 1-0. Kalau kita melihat statistik sampai dan saat ini dalam hal produktivitas yaitu gol per pertandingan, Borneo FC angkanya di angka 1,19 gol per pertandingan, sedangkan PSIS Semarang angkanya di bawah 1, yaitu angkanya di angka 0,96 gol per pertandingan. Dalam hal pertahanan atau kebobolan, Borneo FC angkanya di angka 1 gol per pertandingan, sedangkan PSIS Semarang angkanya di angka 0,85 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir antara Borneo FC melawan PSIS Semarang yang dimenangkan oleh Borneo FC dengan skor 1-0, secara penguasaan bola sebenarnya sama-sama angkanya di angka 50%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol juga nggak beda jauh, walaupun Borneo FC lebih unggul yaitu sebanyak 6 kali, sedangkan 2 kalinya mengarah ke arah gawang. Kalau dalam hal serangan, Borneo FC juga lebih unggul yaitu sebanyak 109 kali serangan. Nah, secara serangan berbahayanya pun juga Borneo FC yang lebih unggul yaitu sebanyak 63 kali serangan berbahaya. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang secara statistik dua klub ini nggak beda jauh ya. Mungkin Borneo FC unggul dalam hal produktivitas, tapi PSIS Semarang juga sebenarnya unggul dalam hal pertahanan. Kalau kita melihat performanya di 5 pertandingan terakhir, memang sepertinya Borneo FC lebih baik dibandingkan dengan PSIS Semarang ya. Borneo FC juga secara performance masih bisa meraih kemenangan secara 2 kali, tapi PSIS sekarang di 5 pertandingan mereka belum bisa 1 kali pun meraih kemenangan sama sekali. Ini menjadi PR-nya memang PSIS Semarang. Dalam hal produktivitas, Borneo FC mampu mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir, sedangkan PSIS Semarang hanya mampu mencetak 1 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Memang sepertinya perlu ada yang dibenahi nih oleh PSIS Semarang. Nah, kalau kita melihat di pertemuan mereka terakhir juga ternyata memang Borneo FC yang lebih unggul, dan itu juga Borneo FC yang menang. Secara penguasaan bola memang sama angkanya di angka 50%, tapi dalam hal kesempatan, dalam hal serangan, Borneo FC lah yang lebih unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang. Nah, kalau kita melihat di pertandingan mereka terakhir, Borneo FC ketika melawan PSS Sleman, memang kondisinya Borneo FC lebih banyak menang dalam hal penguasaan bola dan menang dalam hal kesempatan menciptakan gol. Tapi sepertinya PSS Sleman lebih mampu bertahan daripada Borneo FC, karena memang kemarin PSS Sleman golnya menang melalui tendangan bebas ya, melalui set pieces. Nah, sedangkan Borneo FC secara pertahanan juga sebenarnya cukup konsisten kalau menurut kami ya. Mereka cukup bagus bertahan dari melawan PSS Sleman. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir PSIS Semarang melawan Bali United, produktivitas masih menjadi kendala PSIS Semarang. Mereka tidak mampu sekali memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi sebuah gol. Walaupun memang
kesempatan itu datang, beberapa peluang itu terjadi, tapi seperti pemain PSIS Semarang tidak mampu menciptakan itu menjadi sebuah gol, dan akhirnya mereka malah kecolongan melalui golnya Privat Braga. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Borneo FC melawan PSIS Semarang. Kalau menurut kami secara statistik kemungkinan besar Borneo FC lah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Karena secara produktivitas juga Borneo FC lebih unggul, dalam hal pertahanan juga Borneo FC juga cukup lumayan kalau menurut kami. Ya, mungkin ini yang perlu dibenahi oleh PSIS Semarang ya, agar mereka bisa meningkatkan lagi produktivitasnya mereka. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukung terus tim andalan kalian, Maju Sepak Bola Indonesia. Adios.